Selamat berjumpa kembali dengan pertemuan kita, di mana untuk kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang masih erat kaitannya dengan dunia bisnis dan ekonomi. Untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita angkat yaitu tentang sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan ini merupakan suatu sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk memproses ataupun mengolah data finansial di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Adapun sistem informasi keuangan ini di dalam praktik bisnisnya memiliki beberapa fungsi pokok, yang mana fungsi pokok tersebut diantaranya yaitu bahwa sistem informasi keuangan memiliki fungsi untuk melaporkan hasil operasional suatu organisasi ataupun perusahaan dengan memisahkan keterangan jumlah barang dan juga uang di dalam pencatatan. Kemudian fungsi yang kedua dari sistem informasi keuangan adalah untuk menyederhanakan operasional organisasi, utamanya perusahaan, terutama dalam hal pencarian dan perencanaan, kemudian yang berkaitan dengan pelaksanaan, kemudian evaluasi, serta langkah-langkah perbaikan. Kemudian yang ketiga, sistem informasi keuangan juga memiliki fungsi untuk menyajikan laporan keuangan kepada pimpinan organisasi ataupun perusahaan. Dan fungsi pokok yang keempat yaitu bahwa sistem informasi keuangan juga berfungsi untuk memantau pergerakan aset dan juga hutang dengan menggunakan berbagai jenis pembukuan. Ini semuanya merupakan fungsi-fungsi yang melekat kepada sistem informasi keuangan. Nah, sistem informasi keuangan ini selain memberikan beberapa fungsi seperti yang kita sampaikan tadi, di dalam praktiknya juga ada beberapa tujuan dari adanya ataupun dari pelaksanaan sistem informasi keuangan ini. Tujuan yang pertama dari sistem informasi keuangan yaitu untuk memberikan informasi keuangan secara cepat dan juga tepat waktu. Dengan sistem yang efisien dan juga terintegrasi, maka informasi keuangan
dan juga pengambilan keputusan dapat dihasilkan dengan lebih baik, di samping juga lebih cepat. Itu adalah tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua dari adanya sistem informasi keuangan ini, yaitu untuk mewujudkan efisiensi biaya. Tujuan ini di dalamnya mencakup tentang penggunaan sumber daya efektif dan juga pengurangan biaya yang terkait dengan pengumpulan, pemrosesan, dan juga penyimpanan berbagai informasi keuangan. Dengan memanfaatkan sistem yang efisien, maka suatu organisasi ataupun perusahaan akan dapat mengoptimalkan pengeluaran mereka dan juga mengurangi biaya operasionalnya. Lantas tujuan yang ketiga dari adanya sistem informasi keuangan ini adalah dalam rangka menciptakan keamanan informasi keuangan. Kita tahu bahwa data keuangan ini merupakan salah satu data yang teramat penting bagi organisasi ataupun perusahaan. Oleh karenanya, data keuangan ini haruslah dilindungi dari berbagai akses yang tidak sah dan juga harus dilindungi dari berbagai kerusakan yang dapat merugikan organisasi ataupun perusahaan. Karena itulah, maka sistem informasi keuangan harus memiliki kemampuan untuk menjaga keamanan dari data-data keuangan tersebut. Seperti halnya dalam hal penggunaan kontrol akses, dalam hal enkripsi data, atau dalam hal perlindungan dari ancaman peretasan ataupun serangan malware. Itu tadi merupakan beberapa tujuan dari adanya sistem informasi keuangan. Manakala kita menelaah lebih jauh tentang sistem informasi keuangan ini, maka kita pun patut untuk mengenali berbagai komponen yang ada di dalam sistem informasi keuangan ini. Di antara komponen-komponen yang ada, yang pertama adalah komponen manusianya. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah yang mencakup tentang semua pihak sampai pada pengguna terakhir.
Misalnya, ada pelanggan, ada manajer, atau mungkin tenaga penjualan. Di samping itu, juga terdapat beberapa golongan yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai golongan para pakar, khususnya dalam sistem informasi keuangan. Misalnya saja, mereka-mereka yang membuat software, atau bisa juga staf administrasi dari sistem informasi keuangan itu sendiri. Atau bisa juga mereka-mereka yang bertugas sebagai operator dari sistem itu. Dan masih banyak pihak-pihak yang lain yang menjadi komponen dari sistem informasi keuangan ini yang berwujud manusia. Kemudian komponen yang kedua yaitu teknologi jaringan komunikasi. Teknologi jaringan komunikasi ini merupakan bagian dari proses komunikasi yang nantinya akan menghubungkan antara sistem satu dengan sistem-sistem lainnya. Secara keseluruhan, teknologi jaringan komunikasi ini nantinya akan dikendalikan dengan menggunakan software komunikasi. Salah satunya adalah pemanfaatan internet. Kemudian komponen yang berikutnya yaitu adalah yang berupa perangkat lunak. Perangkat lunak ini merupakan kumpulan dari beberapa program yang nantinya akan digunakan untuk tujuan menjalankan sistem pada suatu aplikasi. Beberapa contoh dari perangkat lunak ini sudah cukup banyak dimanfaatkan oleh masyarakat awam. Misalnya saja PowerPoint, kemudian ada word processor, kemudian ada Internet Explorer dan sebagainya. Ini adalah perangkat lunak. Kemudian komponen yang keempat dari sistem informasi keuangan ini adalah database. Database ini merupakan sumber daya data yang merupakan kumpulan dari berbagai data, di mana data-data tersebut nantinya akan tersimpan pada suatu media penyimpanan yang memang ada di suatu organisasi ataupun perusahaan. Itulah beberapa komponen pokok yang ada di dalam sistem informasi keuangan ini. Nah, jika suatu organisasi ataupun perusahaan telah menggunakan ataupun memanfaatkan sistem informasi keuangan ini, maka organisasi ataupun perusahaan tersebut pasti akan memperoleh beberapa manfaat yang sangat berguna bagi organisasinya ataupun perusahaannya. Manfaat yang pertama, dengan adanya pemanfaatan sistem informasi keuangan ini adalah
meningkatkan efisiensi dari kinerja organisasi ataupun perusahaan. Baik itu pada bagian keuangan maupun bagian-bagian lainnya. Ini manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua dari adanya sistem informasi keuangan adalah meningkatkan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, sistem informasi keuangan ini juga sangat bermanfaat dalam menyajikan informasi yang akurat dan juga tepat waktu, sehingga organisasi ataupun perusahaan akan dapat melakukan berbagai aktivitas utama pada rantai nilai dari perusahaan ataupun organisasi tersebut secara lebih efisien dan juga lebih efektif. Manfaat yang lain yaitu meningkatkan kualitas produksi bagi perusahaan. Dan yang kelima adalah bahwa dengan sistem informasi keuangan yang baik akan dapat mengurangi biaya produksi. Nah, selanjutnya setelah kita mengerti sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem informasi keuangan ini tadi, maka ada baiknya pula kita untuk mengenali lebih jauh tentang tugas pokok dari sistem informasi keuangan ini. Apa saja tugas pokok dari sistem informasi keuangan ini? Tugas pokok itu yang pertama adalah bahwa dengan sistem informasi keuangan, dia dalam tanda kutip sistem ini mengidentifikasikan kebutuhan dana bagi organisasi ataupun perusahaan. Ini tugas pokok yang pertama. Tugas pokok yang kedua yaitu mengontrol penggunaan dana organisasi ataupun perusahaan. Dan tugas pokok yang ketiga yaitu membantu dalam memperoleh dana bagi organisasi ataupun perusahaan. Itu adalah tugas pokok yang melekat pada sistem informasi keuangan ini. Nah, selanjutnya adalah siapakah pihak-pihak yang menjadi pengguna dari informasi keuangan melalui suatu sistem tersendiri tadi. Ada cukup banyak pihak yang sangat-sangat penting untuk mendapatkan informasi-informasi keuangan ini. Di antara para pihak tersebut, yang pertama tentu saja adalah mereka-mereka yang menjadi pemilik organisasi ataupun pemilik perusahaan. Kemudian pihak berikutnya adalah manajemen dari organisasi ataupun perusahaan. Yang ketiga adalah para pegawai ataupun karyawan dari organisasi ataupun perusahaan. Yang keempat, yang sangat berkepentingan dengan informasi keuangan ini, utamanya dalam dunia bisnis adalah mereka-mereka yang termasuk golongan investor. Penting sekali bagi mereka. Selain seperti pihak-pihak yang baru saja kita sampaikan tadi, pemerintah pun
juga sangat berkepentingan dengan berbagai informasi keuangan ini. Selain itu ada dua pihak lagi yang juga sangat berkepentingan dengan informasi keuangan ini, yaitu kreditur. Dan yang tidak kalah pentingnya, pihak yang sangat memerlukan informasi ini adalah konsumen. Demikian pembahasan yang singkat ini tentang sistem informasi keuangan ini. Mudah-mudahan ini membuka cakrawala baru bagi kita, sehingga akan memberikan manfaat yang lebih dalam pengetahuan kita, utamanya dalam bidang bisnis. Kita akan melanjutkannya dengan membahas topik-topik yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa share.